Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak kelas 8, sebentar lagi kita akan melaksanakan PTS ya, penilaian tengah semester. Hari ini kita akan latihan soal pembahasan persiapan PTS-nya. Silakan disimak dengan sebaik-baiknya. Beberapa soal ini yang khusus bab kedua tentang mukjizat dan kejadian luar biasa. Baik, kita langsung saja ke nomor yang pertama. Untuk membuktikan kerasulan dan melemahkan lawan-lawannya, Allah membekali sesuatu yang luar biasa. Yang diberikan kepada para rasul, sesuatu yang luar biasa itu adalah, nah apa disebutnya? Disebut dengan mukjizat. Nah, yang diberikan kepada nabi dan rasul disebut dengan mukjizat. Jawabannya adalah B. Kemudian yang kedua, Nabi Isa pernah diminta oleh seorang ibu agar menghidupkan putranya yang telah mati. Atas izin Allah, beliau dapat menghidupkan kembali orang mati tersebut. Peristiwa luar biasa tersebut disebut dengan mukjizat apa nih? Nah, disebut dengan mukjizat akliyah karena memang bisa dilihat ya. Kalau maknawiyah itu seperti contohnya Al-Qur'an. Nomor 2B, mohon maaf A. Kemudian nomor 3, mukjizat Rasul ada yang dapat ditangkap oleh panca indera dan ada yang hanya bisa dipahami oleh akal pikiran. Berikut ini yang merupakan mukjizat Nabi atau Rasul yang punya sifat hanya dapat dipahami oleh akal pikiran serta tidak dapat mengalami perubahan adalah apa nih? A. Tongkat Nabi Musa, B. Al-Quranul Karim, bayi Isa yang berbicara. Jawabannya adalah Al-Quran. Nah ini ya, sehingga sifatnya dapat dipahami oleh akal serta dari sejak diturunkan sampai nanti akhir zaman Al-Quran tidak akan pernah berubah. Nomor 4, dalam perjalanan niaga Nabi Muhammad bin Abdullah dari Syam ke Mekah, beliau dipayungi awan tebal sehingga tidak merasakan panas. Hal ini termasuk contoh kejadian luar biasa yang disebut dengan irhas. Irhas ini kejadian luar biasa kepada calon nabi. Nah, jadi ketika Nabi Muhammad sebelum menjadi nabi ya, di usia remaja sampai usia sebelum 40, nah ini disebut dengan irhas. Yang kelima, dari pernyataan di atas yang merupakan contoh karomah. Nah, karomah ini terjadi pada kekasih Allah atau orang-orang yang dikehendaki seperti para wali ya. Nah, otomatis Nabi Isa gak mungkin karena seorang nabi, Nabi Musa pun salah. Nah, nomor 3 ini bisa terjadi. Kemudian yang keempat, seorang yang diperkirakan meninggal akibat kecelakaan tapi ternyata selamat. Nah, ini adalah maunah ya, nomor 4. Berarti jawabannya adalah 3 dan 5. Oke, nomor 6. Perhatikan beberapa pernyataan berikut. Kita langsung ke soalnya. Dari pernyataan di atas yang menunjukkan persamaan antara mukjizat dan karomah, maunah irhas adalah 1. Berasal dari Allah, berfungsi untuk mengalahkan bisi kejadian luar biasa sebagai bukti kebenaran Rasul tidak tertandingi. Nomor 1 ya, 1 betul karena ini berasal dari Allah. Kemudian yang ketiga itu juga betul. Jadi jawabannya adalah 1 dan 3. 7. Karomah dan maunah termasuk kejadian luar biasa selain mukjizat. Persamaan dan perbedaan antara keduanya adalah terletak pada penerima. Nah, kalau karomah pada kekasih Allah, maunah itu adalah orang-orang biasa. Mendapatkan keselamatan dari kecelakaan. Nah, seperti itu ya. Nomor 8. Quran surat Yunus ayat 62. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Yang tersebut merupakan dalil apa? Nah, di sini ada kalimat inna aulia Allah. Aulia ini adalah para kekasih Allah atau para wali. Maka disebut dengan karomah. Gampang ya. 9. Kisah Ashabul Kahfi. Yang ini pun sudah Bapak bahas bahwa 7 pemuda yang masuk ke gua yang tertidur beberapa menit saja menurut versi mereka ternyata ditidurkan oleh Allah selama 309 tahun. Nah, kisah di atas merupakan bukti adanya karomah. Hikmah yang dipetik dari cerita di atas adalah kecuali. Nah, mana nih jawabannya? A. Cobaan berupa kelaliman. Penguasa anaknya tidak menyuruhkan hati untuk berpaling dari keimanan, tapi justru seharusnya memperkokoh keimanan. Memupuk keyakinan akan jaminan Allah dalam Al-Quran bahwa Allah pasti menolong hambanya yang berbuat kebenaran dan menolong agama. Ini betul. Allah Maha Kuasa. Masa muda adalah masa-masa yang tidak akan pernah terulang dan seumur hidup. Masa yang penuh kesenangan, semangat, idealisme. Nah ini tidak nyambung ya anak-anak, berarti jawabannya D. Terakhir 10. Contoh perilaku mencerminkan keyakinan terhadap mukjizat dan kejadian biasa adalah kecuali. Yang salahnya anak-anak pilih berarti bersekutu dengan makhluk gaib, dengan jin, setan, itu tidak diperkenankan.
Baik itu saja anak-anak, terima kasih ya, semangat terus, mudah-mudahan PTS-nya nanti diberikan kemudahan dan kelancaran, jangan lupa belajar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.